Alhamdulillah, alhamdulillah kita kata untuk zikir kita zikir wajah bisa bekerja sama zikir buka berjanji maka kita sesuai kata imannya sesuai kata takwanya segala saja kita pada beliau Nabi juga para ajaran beliau ahli warisman beliau semuanya sampai hari ini khususnya pada beliau guru juga ada guru jadi semoga selalu bersama Allah selalu diberi kesehatan umur yang panjang yang berkah juga termasuk dari kita semuanya juga bisa sampai beliau cucu-cucu dari beliau semuanya amin biar kita senantiasa punya semangat juang yang tinggi semangat untuk beramal biar bisa menjadi insan yang baik lagi ya untuk kita dari proses pembentukan diri sama-sama kita ngaji bareng-bareng biar pembentukan diri kita itu prosesnya ya seperti ini kan dulu ya mungkin juga seperti ini coba dulu ya kan sendirian kalau kita kan kita bersama kita juga bisa berjamaah bersama ya itu kan sendiri ya itu sama-sama yang sendiri dan kita di kelompok ini yang kita merasakan kita mengisi dan kita jadi kita setelah rumah kalau kita sendirian kita malah gak jadi makanya kita betapa rumahnya kita baik kita disuruh berkumpul bareng untuk apa untuk perkumpulan bareng-bareng karena kita tuh biar ada tongkatnya biar kita bertemu kita nanti jadinya awalnya kita teman kita mungkin kita butuh motivasi ternyata mendengar motivasi dari teman akhirnya kita termotivasi jadi kita semangat kita disuruh berjamaah bukan terus nanti biar kita didengar atau kita di depan atau gimana kan enggak karena kita berjamaah bahwa kita ternyata bahwa kita itu masih lemah iman kita itu masih lemah ya sesuatu bareng itu kan biar itu saling menguatkan saling asah, saling ngasih, saling masuk ya biar bareng-bareng biar nanti berjalan bareng biar nanti kalau mulai hati kita sudah dikuatkan sama Allah ya tidak membentuk komunitas yang baru lagi nanti akan sesuatu lagi jadi nanti untuk di lingkungan yang berbeda nanti yang lainnya juga sama nanti kan untuk di lingkungan yang berbeda lagi jadi nanti akhlak kita terus zikirnya ibadah kita jadi nanti kan berkesinambungan jadi kita membenahi segala sesuatu ya dengan membenahi dari pribadi kita dulu kan jadi disinkronkan jasmani rohani kuno kayak sholat kita kenapa ditekankan untuk sholat syariat sama hakikatnya disuruh bacakan bareng-bareng biar itu nanti untuk membentuk karakter kita biar nanti jadinya tuh baiknya tuh bukan di luarnya saja atau di dalamnya saja kan enggak biar baiknya tuh ya luar dalam kayak motor tuh ya mesinnya juga cc-nya kencang bodinya juga nanti juga bagus biar nanti tuh ya bisa melengkapi antara akhirnya nanti ya biar sinkron akhirnya nanti bisa digunakan jadi rukun iman sama rukun Islam itu dikerjakan bareng-bareng jadi nanti ya jalan torekoh jadi nanti jadinya ya usul ke Allah karena tujuan kita kan sama dari Allah yang dituju tentunya Allah yang diharapkan ya kita dalam proses menjalankan amaliyah ya diupayakan untuk konsentrasi juga niatnya itu yang utama harus diutamakan harus selalu diperbarui apabila ada bisikan-bisikan yang terlalu keras bisikannya berarti sudah waktunya untuk dibersihkan
Jadi diberdongkrak sendiri kan, menyadari bisikan ini bisikan sudah terlalu kencang, bisikan terlalu banyak, ya waktunya dibersihkan. Jadi harus menyadari diri bahwa kita itu yang masih rentan, bisikan juga banyak, apalagi kita nggak tahu bisikan ini bisikan apa ya, bisikan rohani saya sendiri, apa bisikan nafsu saya, apa bisikan jin, apa bisikan siluman, atau bisikan nyali. Karena bisikan itu ya gaib, kecuali bawa bisikin, bawa nanti jangan lupa itu nasi gorengnya kasih pete kan, dan nanti lah itu kan bisikan yang nyata. Jadi berbeda, karena kalau bisikan itu kok dari gaib, karena kita nggak tahu kok itu kok mengajarkan sesuatu, entah itu zikir atau yang lainnya, kebaikan yang lain, yaitu kalau dari malaikat, kalau dari jin atau iblis kan, jadinya nanti kok disuruh baca bismillah habis bangun tidur, buka mata tuh langsung baca bismillah 1000 kali tanpa bernafas, ya udah bablas ya. Jadi itu kalau diamalkan ya nanti itu ya kelihatannya ya baik karena kan bismillah. Jadi bacaannya kan bismillah, itu kan ayat pertama dalam Al-Quran kan, di surat Al-Fatihah. Juga ada bismillah yang lain di surat surat apa? Surat Sulaiman ya. Itu surat di bismillah itu kan dari Al-Quran dinukilnya kan. Cuma yang mengasihkan itu kok sanadnya nggak ada, ya jadi terputus. Makanya pentingnya sanad itu kan di situ. Jadi kita harus menyadari bahwa guru saya itu ya guru dohir. Jangan merasa bahwa kita guru saya itu sudah guru batin. Jadi nanti itu mudah untuk ditipu daya. Jadi guru saya itu ya gurunya dohir. Saya masih gurunya guru dohir. Jadi ya amalnya itu ya bersumber dari guru dohir saya. Kecuali sudah memang sudah ditingkatkan, sudah gurunya guru bukan dohir lagi kan. Jadi kalau sudah mungkin sudah punya ilmunya untuk mengetahui yang gaib, bisa membedakan ini jin atau ini siluman atau ini iblis, ya nanti ya mungkin beda lagi ceritanya kan. Ya sebaiknya kan harus 41 amalia itu kan semua harus selesai kan, minimal harus masuk ke tataran sebagai murid. Itu juga belum sampai di situ kan, karena juga itu rohani itu ya luas, roh itu kan luas. Roh min amri robbi, ya roh itu ya wis hae Gusti Allah, makanya mau dibolak-balik mau diapakan ya itu hanya Allah. Ya kita jalankan, yang penting kan untuk saat ini ya dijalankan amaliyahnya yang sungguh-sungguh, niatnya selalu diperbaiki, antara dohirnya sahabatinnya dilatih untuk disinkronkan. Jadi jangan ada niat yang selain lain, yang aneh-aneh. Di Allah yang dituju, ridhonya Allah yang diharapkan. Di Allah yang dituju, ridhonya Allah yang diharapkan. Jadi jangan sampai ada keinginan agar bisa ini, bisa itu, bisa yang ini atau yang itu kan. Jadi ya wis pokoknya ya murni ya Allah itu. Kayak nanti kok ada ini ada itu, ya itu ya hiburan aja. Jadi itu proses perjalanan, bukan tujuan. Yang sering dicontohkan Yai, ya kayak kita jalan di jalan tol itu, ya itu sebagai rest area aja, bukan tujuan akhir kan, bukan. Tujuan akhir kita ya tujuannya itu Allah. Bertoreko kan Allah. Jadi kayak bisa ngobatin, bisa itu bonusnya aja. Jadi cuma hiburan, kita istirahat biar nyantai dulu di rest area kan, nyantai istirahat sambil makan, isi bahan bakar, bahan bakar kita sendiri, juga kendaraannya kan, juga untuk sholat. Setelah itu ya nanti berangkat lagi. Jadi kayak itu ya proses, tapi harus dilewati kan.
Cuma jangan terpaku di situ aja. Di situ kayak seperti itu kan nanti kan cuma jadi jembatan. Nanti kan kita lewati bareng-bareng. Ini juga sudah nggak terasa, sudah detik-detik mendekati akhir bulan Sya'ban ya. Sudah masuk ya, sudah masuk bulan Sya'ban, bulan terakhir sebelum bulan Ramadan. Berarti sudah mulai berjalan. Nanti Sya'ban juga ada nisfu Sya'ban, dan juga ada akhir Sya'ban kan, menjelang Ramadan. Sudah nggak terasa udah Ramadan lagi. Kayak kita tuh baru kemarin sore sudah tahu-tahu udah Ramadan lagi. Nanti ya seperti itu kan, seperti tak terasa. Tahu-tahu rambutnya udah pada putih. Yang sudah putih ya tambah putih lagi kan. Yang masih hitam ya nanti kan bertambah putih. Yaitu ya sunatullahnya Allah ya seperti itu kan. Kita mulai lahir tidak bawa apa-apa dari alam rahim, dipindahkan sama Allah ke alam dunia, kita adaptasi baru dari nggak bawa apa-apa, nggak punya nama, nggak bawa pakaian, nggak bawa apa-apa, terus kita edukasi kan, kita merangkak belajar mengenal makanan di dunia baru, di alam yang baru, di alam dunia, maka makanan dunia sampai kita kecanduan, jadi nggak makan tuh ya repot udah. Jadi akhirnya ya kalau lapar ya makan, udah terlanjur kecanduan kan, makan baru ya sudah mendarah daging kan. Dan di Toreko ini lah kita belajar dimurnikan, jadi kita jadikan dunia ya sebagai alat untuk menggapai akhirat kan. Tidak, kita memurnikan diri bahwa kita tuh sebelum diperintahkan dipindahkan sama Allah dari alam roh, dipindahkan sama Allah ke alam rahim, terus dipindahkan ke alam dunia, itu kan ada maksud tujuannya. Makanya sekarang ini kita tuh lagi sadar, proses lagi ngiling-ngiling. Jadi saya itu di dunia itu untuk apa kan? Ini lagi digawe ini bareng-bareng. Saya juga lagi menggali diri saya sendiri, nanti terus semua juga lagi belajar proses menggali dirinya masing-masing, sampai nanti kita bareng-bareng semuanya ya mengetahui bahwa roh yang di dalam diri kita tuh ya siapa kan. Kalau jasad saya yang dinamakan sama orang tua saya Mas Ridwan bin Kasani kan. Nah kalau roh yang di dalamnya ini kan punya nama tersendiri, mungkin juga punya orang tua tersendiri kan, orang tua roh, orang tua ayah ibu kan, itu siapa yang kita nggak kenal. Jadi kan kayak orang nggak kenal orang tuanya, sama dirinya sendiri nggak kenal, apalagi orang tuanya. Ya kita lagi berusaha mengenalkan itu. Dan untuk menggali itu kan lewat Toreko. Di Toreko itu untuk menggali itu kan, galinya dengan zikrullah itu. Jadi kita cuma menggali dan zikir la ilallah, dan zikir Allah, dan zikir Allahu, dan zikir satoriyahnya, dan zikir naksabandinya, dan zikir qadiriyahnya. Kebetulan yang diajarkan ke kita 3 toreko itu kan, padahal ya itu ngamalkan bukan cuma 3 toreko kan, banyak yang diamal, yang torekonya itu banyak, cuma yang boleh diajarkan ke kita tuh ya hanya 3 toreko itu aja diajarkan ke orang yang sudah menjalankan amalnya bisa itu sortiran awal sampai puasa 41 hari ya. Baru nanti kesini itu harus kesini ya, baru nanti diajarkan toreko yang qadiriyah naksabandiah yang satoriyah. Kalau yang belum bisa kesini ya qadiriyah naksabandiah aja, itu yang untuk laki-laki kan. Kalau perempuan mandi tobat dijalankan, diberpodasi dijalankan, sholat waktu aktif, dari berusaha mencari suami wes beres itu. Gak ada ngitan, gak ada ini ya, ada kholat pilih, gak ada kholat fisik ya. Kholat fisik ya perempuan ya di rumah kan, untuk melayani keluarga, untuk dan yang lainnya. Jadi gak neko-neko, sambil belajar menerapkan zikir,
di dalam kesehariannya. Untuk perempuan ya semakin tersembunyi semakin bagus di amaliannya itu, enggak sebagaimana laki-laki ya, kenapa ada ini ada itu. Kalau untuk perempuan ya cukup itu aja, yang penting sholatnya dijalankan, istiqomah, juga zikir pondasinya kok bisa dijalankan, bertobat kalau mau dijalankan, terus berusaha mendapatkan ridhonya suaminya. Kan banyak kan proses untuk mengharap ridho suami kan banyak, mungkin dengan pengabdiannya di dalam keluarga, menjadi ibu dari rumah tangga, juga menjadi nanti ibu dari anak-anaknya, ngaji dan yang lainnya, juga bersihin semuanya lah, kan macam-macam untuk jalan untuk berusaha mendapatkan ridhonya suami kan banyak. Ya salah satunya ya mungkin ini yang untuk yang sudah berkeluarga ya, yang belum ya didengarkan saja, suatu saat nanti jadi ilmu kan. Karena dalam keluarga itu ya banyak fasenya, fase bahagia banget dan bahagia banget. Jadi nggak enaknya, semuanya itu enak karena jadinya ibadah. Jangan percaya kalau ditanya Pak Awal ada gak enaknya tuh, jangan percaya. Karena dalam keluarga itu ya bahagia banget pokoknya. Ya mungkin sekian dulu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin tetap seperti biasa ya, saling doa mendoakan, saling mengisi, ya saling mendukung. Itulah juga untuk progres pembangunan di Kholwat Fisik juga sudah berjalan, dan untuk sekarang sudah masuk di Kholwat Fisik minggu yang ketiga nih. Jumat besok kan minggu ketiga, kloter 55. Jadi kloter terakhir sebelum Ramadan. Seminggu yang mendatang berarti secara terdata berarti sudah selesai. Padahal ya sampai Ramadan ya Kholwat Fisik terus sebenarnya. Kalau nanti udah pada pulang ya nanti yang mungkin ya wis tak jadikan, mumpung gak ada orang, jadikan dalam semalam, dan nanti kan jadi amal ya. Kita bareng-bareng biar segera bisa ditempati, biar difungsikan, biar nanti kalau kita ketemu lagi itu ketemunya gak cuma di sini, ya nanti bisa kumpul lagi di sana. Juga nanti syukur-syukur juga nanti di sana juga ketemu sama Yai kan, mendengarkan bareng-bareng tausiah Yai untuk bekal kita nanti pulang ke halamannya masing-masing. Di akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.